Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para ahlul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Muyassar yang sudah sampai ke surat Ali Imran ayat 151. Subtema selanjutnya adalah sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ali Imran ayat 152. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu. Ya, di sini ada not, yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad SAW agar regu pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditetapkan beliau dalam keadaan bagaimanapun, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Di sini ada not juga, yakni kemenangan dan harta rampasan. Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka. Di sini ada not juga, yakni kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka. Jadi memalingkan, ya, Allah memalingkan kalian dari mereka. Jadi bahasa Al-Qur'annya tidak secara to the point, ya. Tsumma sarafakum anhum, ya. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka. Tidak berhasil mengalahkan mereka. Mereka ini orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Untuk menguji kalian, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kalian, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Tafsir dari ayat ini: dan sungguh Allah telah mewujudkan bagi kalian janji yang diberitahukannya kepada kalian berupa kemenangan kala kalian berhasil mempecundangi orang-orang kafir di perang Uhud dengan izin Allah Ta'ala, sampai akhirnya kalian mengalami rasa takut dan semangat mengendur untuk mengarungi laga peperangan, dan kalian berselisih pandangan apakah bertahan pada posisi-posisi kalian atau meninggalkannya untuk ikut mengumpulkan harta rampasan perang bersama dengan orang-orang yang mengumpulkannya. Ya, maksudnya ini pasukan pemanah, ya. Tentu saja ketika melihat pasukan musyrikin Quraisy yang sudah kocar-kacir, lalu kemudian sebagian atau pasukan lain, ya, dari kaum muslimin sudah mulai mengumpulkan ghanimah, maka pasukan ungkapan ini menggambarkan tentang pergumulan hati pasukan pemanah kaum muslimin ketika itu. Dan kalian melanggar perintah Rasul, dan kalian melanggar perintah Rasul kalian tatkala memerintahkan kalian untuk tidak meninggalkan tempat-tempat kalian dalam keadaan apapun. Maka kekalahan pun menimpa kalian setelah sebelumnya Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian senangi, yaitu kemenangan.
Dan menjadi jelas bahwa di antara kalian sesungguhnya ada orang yang menginginkan harta rampasan, dan sesungguhnya ada juga yang menghendaki pahala akhirat. Ya. Kemudian Allah memalingkan wajah-wajah kalian dari musuh kalian untuk menguji kalian. Dan sesungguhnya Allah mengetahui penyesalan dan taubat kalian, lalu Dia memaafkan kalian. Dan Allah mempunyai karunia besar bagi kaum mukminin. Ayat selanjutnya, in tus'iduna wa la talwuna ala ahadi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat 153. Ingatlah ketika kalian mendaki gunung untuk melarikan diri dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawan kalian yang lain memanggil kalian, atau kelompok yang melarikan diri. Karena itu Allah menimpakan kepada kalian kesedihan demi kesedihan. Di sini ada not, kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak menaati perintah Rasul yang mengakibatkan kekalahan bagi mereka. Agar kalian tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kalian dan terhadap apa yang menimpa kalian, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Tafsir dari ayat ini, ingatlah wahai sahabat-sahabat Muhammad SAW tentang keadaan kalian ketika kalian mulai mendaki gunung untuk melarikan diri dari musuh-musuh kalian, dan kalian tidak menoleh kepada siapapun lantaran dahsyatnya suasana, rasa takut dan gentar yang meliputi kalian, sedang Rasulullah SAW tetap bertahan di tengah medan laga, memanggil-manggil kalian dari belakang kalian dengan meneriakkan, kembalilah kepadaku wahai hamba-hamba Allah, sedang kalian tidak mau mendengar dan tidak menoleh. Maka balasan bagi kalian adalah Allah menimpakan pada kalian duka lara, kegetiran dan kesedihan, agar kalian tidak bersedih hati terhadap kemenangan dan harta rampasan yang luput dari kalian, dan terhadap ketakutan dan kekalahan yang mengenai kalian. Dan Allah Maha mengetahui seluruh amal perbuatan kalian, tidak ada sesuatu pun dari itu yang tersembunyi baginya. Ayat selanjutnya, thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubaduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Ayat 154. Kemudian setelah kalian ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepada kalian berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Ya. Sini ada not, yakni orang-orang Islam yang kuat keyakinannya. Ya. Sedangkan segolongan lagi, ya notnya juga, yakni orang-orang Islam yang masih ragu-ragu. Ya. Jadi ada segolongan dari kalian yang pertama yang diberikan rasa kantuk, itu yang keyakinannya kuat. Ya. Kemudian segolongan lagi yang keyakinannya kurang atau masih diliputi keraguan-raguan. Telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ya. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Apa itu sangkaan jahiliyah? Yakni sangkaan bahwa kalau Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi dan Rasulullah, tentu dia tidak akan dikalahkan dalam peperangan. Nah, itu bagian dari sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita suatu hak campur tangan dalam urusan itu? Ya. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya urusan itu segalanya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu hak bagi kita dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah wahai Rasul, meskipun kalian ada di rumah kalian,
niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Ya, tafsir dari ayat ini. Kemudian dengan rahmat Allah kepada kaum mukminin yang ikhlas, Allah menurunkan ke dalam hati mereka ketenangan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Setelah kecemasan dan kesedihan menimpa mereka, lalu di antara pengaruhnya rasa kantuk menggelayut sebagian golongan dari mereka, yaitu orang-orang yang ikhlas dan diliputi keyakinan, dan segolongan lain dicemaskan hanya oleh keselamatan diri mereka sendiri dan tekad mereka mengendur dan sibuk dengan keselamatan jiwa mereka sendiri, serta berburuk sangka kepada Tuhan mereka, agama dan Rasul-Nya, dan mereka berprasangka bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menyempurnakan urusan agama Rasul-Nya, dan bahwa sesungguhnya Islam tidak akan memiliki kekuatan untuk tegak berdiri. Oleh karenanya kamu bisa melihat mereka itu menyesali keikutsertaan mereka keluar dalam peperangan, di mana sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah ada pilihan bagi kami untuk tidak ikut keluar berperang? Maka katakanlah olehmu wahai Rasul kepada mereka, sesungguhnya urusan itu semuanya tergantung Allah. Dialah zat yang menetapkan keluarnya kalian ke dalam peperangan dan apa yang terjadi pada kalian. Dan mereka itu menyembunyikan penyesalan mereka atas keikutsertaan mereka dalam peperangan yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Mereka mengatakan, seumpama kami memiliki hak pilih yang kecil sekalipun, niscaya kami tidak terbunuh atau terkalahkan di sini. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ajal-ajal itu berada di tangan Allah. Seumpama kalian berada di dalam rumah-rumah kalian sekalipun dan Allah menakdirkan kalian akan mati, pastilah akan keluar orang-orang yang Allah telah menulis takdir kematian pada mereka menuju tempat mereka akan terbunuh. Dan tidaklah Allah mengadakan kejadian tersebut itu kecuali demi menguji kandungan hati kalian yang berisi keraguan dan kemunafikan, dan untuk menyisihkan hal-hal yang buruk dari yang baik-baik, serta supaya hakikat orang mukmin kian terang daripada orang munafik di hadapan manusia dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Dan Allah Maha mengetahui semua yang ada di dalam hati makhluk-makhluknya, tidak tersembunyi baginya apapun dari urusan-urusan mereka. Sangat gamblang ya di ayat ini, termasuk di antara penyebab ya, apa yang menjadikan kaum muslimin mengalami kekalahan ya, di dalam perang Uhud. Ada yang membahas bahwa pada hakikatnya sebetulnya endingnya tidak kalah ya, tapi ini mungkin pembahasan akan cukup panjang ya, karena endingnya nanti musyrikin Quraisy tetap ya seperti kocar-kacir gitu, bukan di akhirnya bukan tampil sebagai pemenang juga ya, meskipun Rasulullah dengan para sahabat sempat babak belur ya, Rasulullah luka dan sempat pingsan, bahkan sempat diisukan wafat pada perang Uhud tersebut ya. Ayat selanjutnya, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumuz syaitanu bi ba'dhi ma kasabu ya. Wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ayat 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling atau melarikan diri di antara kalian pada hari terjadi pertempuran atau pertempuran Uhud antara dua pasukan itu ya. Yaumal taqal jam'an, iltaqal jam'an adalah dua pasukan itu, yakni pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin ya, dalam perang Uhud. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan ya. Innamastazallahumus syaitan ya. Digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tafsirnya,
Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian, wahai sahabat-sahabat Muhammad, dari peperangan, ya, ketika pasukan mukminin berhadapan dengan kaum musyrikin pada perang Uhud, mereka dijerumuskan setan pada dosa itu dikarenakan sebagian dosa yang mereka perbuat. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan itu dari mereka, ya, sehingga tidak menghukum mereka karenanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang berbuat dosa yang mau bertaubat, juga Maha Penyantun, tidak menyegerakan siksaan bagi orang yang berbuat maksiat kepadanya. Nah, ini kurang lebih penjelasan tentang, ya, sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud yang dijelaskan oleh surat Ali Imran, ya, dari ayat 152 sampai ayat 155, meskipun hanya 4 ayat, ya. 4 ayat, tetapi cukup gamblang secara global, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, ya. Jadi kekalahan memang bukan kekalahan mutlak, tetapi kekalahan yang cukup menyakitkan. Tetapi di sini Allah juga mengungkapkan hikmah bagaimana terjadi kekalahan itu, dan semuanya tentu saja atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara hikmahnya tadi adalah, ya, untuk mengetahui, ya, isi hati kalian, berarti kadar keimanannya, kadar keyakinannya, ya. Kadar keistiqomahan, begitu, ya. Kadar tawakal, ketaatan dan seterusnya, gitu. Dan juga untuk, ya, mentamhis, memfilter, menyaring, ya. Waliyumahhis ma fi qulubikum, ya. Jadi sebagai lahan ujian dan sebagai lahan untuk menyaring, memfilter, ya. Sehingga dengan saringan dan filter itu terlihat mana yang kualitas keimanan, pengorbanan, keistiqomahan, ya, kesabaran, dan seterusnya yang berguna, bermanfaat untuk pembebanan amanah-amanah dakwah, ya, amanah-amanah keumatan bagi kaum muslimin, kaum mukminin itu sendiri. Namun notnya tentu saja bukan untuk dalam rangka saling tunjuk, gitu, ya. Nah, kelihatan tuh orang munafik misalkan, begitu, ya, terus di blow up, apalagi dibahasakan. Tentu saja bukan untuk seperti itu, tetapi untuk lebih kepada bagaimana amanah-amanah yang kemudian setelah terlihat dari karakter-karakter dan kualitas dan level, ya, keimanan dan segala hal yang disebutkan tadi itu, ya, dalam hal pemberian amanah kepada mereka. Karena semakin orang amanah, semakin tentu saja akan semakin mampu dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih strategis dalam posisi tugas-tugas keumatan itu. Barangkali ini mungkin untuk kajian tafsir muyassar kita kali ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk terus mengikuti kajian tafsir muyassar dan kajian-kajian lainnya dari Hasbi Online, silakan untuk subscribe, ya, like, dan juga bantu untuk share konten-konten, dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.